Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas dengan limpahan dan rahmatnya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti acara kita yaitu seri kajian Al-Qur'an Tadabbur Surah Al-Mulk. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, marilah kita mendengarkan lantunan tilawah Al-Quran yang akan dibawakan oleh Kak Sulistiani. Kepadanya dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma arji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم
يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang menciptakan mati dan hidup ya, untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat dan pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Sedang neraka itu membara. Hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya. Penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Mereka menjawab, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya. Dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka mereka mengakui dosanya. Tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan yang tidak terlihat oleh mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Kak Sulis. Semoga yang mendengarkan dan juga yang membaca sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita beranjak ke agenda selanjutnya, saya ingin meminta tolong dan meminta bantuan untuk dibantu bilang cakep ya Ibu dan kakak-kakak. Karena mau pantun dulu. Pergi ke taman memetik melati. Melati putih indah berseri.
Mari kita luruskan niat di hati, mengkaji al-mulk, mencari ridho ilahi. Bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yang sudah ada di tengah-tengah kita saat ini dengan Ustazah Faiza. Kepada Ustazah Faiza, waktu dan tempat kami undang untuk ke depan. Izin. Baik Ustazah, sebelum kita melanjut ke sesi materi, saya ingin memperkenalkan dulu. Jadi eh, narasumber kita pada hari ini nama lengkapnya adalah Tika Faizatul Munawara atau akrab disapa dengan Ustazah Faiza. Beliau adalah alumni dari program Magister Psikologi Profesi Psikologi UGM dan memiliki berbagai pengalamannya, salah satunya sebagai supervisor Rumah Al-Quran Akademik UGM dengan moto Be Better and Make Others Better. Oleh karena itu, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita sapa Ustazah Faiza. Assalamualaikum Ustazah, gimana kabarnya? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyati ahlil jannah, tahiyati mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Baik, teman-teman dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Allah karuniakan pada kita kekuatan untuk bermajelis ilmu dan insya Allah kita akan membahas surah Al-Mulk. Di hari ini mungkin sifatnya masih general, belum terlalu akan dibahas detail, walaupun nanti mungkin beberapa kata bisa kita ambil untuk dibahas lebih detail sedikit begitu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang Allah pilih untuk menerima Quran satu-satunya, ya, ya satu-satunya Nabi yang diberikan kitab sekomprehensif Al-Quran adalah Nabi kita ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, niki dari ngapunten nggih, dadak pakai drama. Nggih. Oke. Termasuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam punya fokus yang sangat besar terhadap surat Al-Mulk ini. Ya, nanti kita akan temukan beberapa hadis yang hadis itu mengomentari ya keutamaan tentang surah Al-Mulk dan yang seperti ini ya surah Al-Mulk dan seluruh keutuhan Al-Qur'an itu hanya diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Menjelang Rasulullah wafat, ya, Jibril membacakan Quran 30 juz secara lengkap kepada Nabi sampai 2 kali. Ya, di mana tahun berikutnya ya Rasulullah sudah tidak mengalami Ramadan lagi. Kalau di total sepanjang Rasulullah hidup, beliau hanya mengalami Ramadan sebanyak 9 kali. Jenengan sama Rasulullah banyak siapa, Bu? Mengalami Ramadan ya? Iya, kita mungkin sampai belasan bahkan puluhan kali ya. Rasulullah hanya mengalami syariat Ramadan itu sebanyak 9 kali. Tapi 9 kalinya Rasulullah tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan puluhan kalinya kita. Ya, karena sekalinya Ramadan bagi beliau akan dilalui dengan sesuatu yang amat sangat berharga dan amat sangat berkualitas. Baik, teman-teman dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, surat ini ada di juz berapa? Ada di juz berapa? 29. Oke, ini adalah surah pertama di juz 29. Ya, yang kemudian surah ini akan mengawali banyak sekali ya, bahasan di juz 29 itu, dan salah satu bahasan yang cukup kuat di juz 29 ini agak sedikit ngeri ya. Bahasannya lebih banyak tentang kehidupan bagaimana akhirat itu nanti akan digelar. Ya, kita punya 2 masa lalu dan kita punya 2 masa depan. Masa lalu kita adalah apa saja? Ada yang bisa menyebutkan apa yang menjadi masa lalu kita? Apa Mbak masa lalunya Mbak? Eh, random aja Boleh. ini Ustaz. Gagal mendapat beasiswa. Oh iya, gagal mendapat beasiswa. Oke, beasiswa apa itu? Banyak, Oke, ya ada baik. 5. Oh iya, Tapi Ah, alhamdulillah bisa ada ada yang yang lolos. tebus ya. Yang Iya, itu takdir ya berarti ya. Heeh. Seseorang itu kalau belum ketemu sama takdirnya seolah-olah kayak gagal. Padahal sebenarnya ya takdirnya di sini tapi orang nyobanya di sini nggak dapat, di sini nggak dapat. Ya nggak dapat karena takdirnya harusnya ke sini, ya kan. Makanya kegagalan itu sebenarnya hanya takdir yang belum sampai pada titik yang seharusnya. Oke. Kalau beliau menyebut gagal mendapat beasiswa itu berarti masa apa, Bu? Masa kini. Ya, karena manusia akan mengalami 5 perjalanan yang sangat penting, ya, yang kemudian pada hari ini kita hidup di masa kini bernama alam dunia. Ini nomor 3. Nah, sebelum nomor 3 ini kita pernah melalui nomor 1 dan nomor 2. Kira-kira apa itu? Nomor 1 dan nomor 2-nya? Betul. Pertama adalah alam ruh, kedua adalah alam rahim. Derek ditangletkan sebelahnya apa kenangan terbaik ketika di alam rahim? Apakah masih bisa diingat? Tidak, iya. Masih ingat pernah nendang perut ibu kita? Tidak, oke. Semua yang ada di alam ruh, ya, hampir semuanya itu rahasianya Allah. Manusia tidak banyak diberi ilmu tentang alam ruh kecuali hanya sedikit. Ya, kulir ruh, ya, katakanlah alam ruh itu min amri robbi, urusannya Tuhanku. Sehingga apa yang ada di alam ruh detailnya bagaimana, hampir-hampir manusia tidak punya ilmu tentang itu. Ya, hanya sedikit sekali pengetahuannya tentang alam ruh. Tapi kita pernah di sana. Ya, kalau panjenengan masih akan berencana punya putra, mungkin ruhnya sekarang sedang menunggu di alam ruh. Ya, masih pengen punya putra, buatan Bu? Ya, ada yang masih akan menuju menjemput pangeran. Sudah punya pangeran, Mbak? Belum ada hilalnya. Oh, belum ada hilalnya. Barangkali engkang pados mantu, Bu. Ya, kalau seseorang itu hendak akan punya anak, ya, sebelum nanti ditiupkan ruhnya di alam yang kedua bernama alam rahim, ruhnya telah menanti di alam ruh itu sendiri. Ya, dan ruh itu punya sifat, teman-teman dan ibu-ibu sekalian, ya, sifat itu bisa terhubung satu dengan yang lain. Misalnya, ruhnya orang baik ketika ketemu dengan sesama orang baik itu biasanya akan saling berkait. Ya, karena setiap ruh itu punya kode sandinya. Kalau dia ketemu dengan temannya, gitu ya, maka dia akan menjadi sangat akrab dan sangat cepat sekali akrabnya. Pernah ketemu dengan seseorang yang kita baru berjumpa tapi rasanya kayak teman lama? Pernah buatan? Ya. Tapi ada orang yang tiap hari kita berjumpa tapi seperti dia bukan siapa-siapa. Pernah? Kayak terasa jauh begitu.
Nah, sebenarnya bukan tentang fisik yang tiap hari berjumpa, tapi tentang ruh yang tidak ketemu sandinya. Karena ruh-ruh itu saling bertaut ketika sandinya sama. Nah, salah satu penyamaan sandi itu letaknya ada pada penyamaan iman, ya. Nah, itu nanti akan ada bahasannya tersendiri. Nah, di alam ruh sudah berlalu, alam rahim sudah berlalu, dan alam yang kita huni ini adalah alam dunia. Setelah alam dunia, kita masih akan punya dua masa depan, ya. Apa namanya yang akan menjadi masa depan kita? J, leres sekali. Alam kubur. Alam kubur ini sifatnya transit, nggih. Kenapa disebut transit? Karena sebelum nanti seluruhnya akan dibangkitkan secara bersama-sama di alam akhirat, semuanya akan Allah transitkan dulu di alam kubur. Ini alam penantian. Yang dari dunia semua akan masuk sini dulu. Semuanya, tidak terkecuali. Bahkan sekarang Nabi Adam alaihissalam pun sedang menunggu di sini sampai nanti orang terakhir dari keturunan beliau mendekati hari kiamat itu masuk ke alam kubur juga. Ya, nanti untuk bersama-sama gitu ya akan ditiupkan trompet oleh malaikat peniup trompet, malaikat Israfil. Tiupan trompet pertama akan menghancurkan seluruh alam semesta. Baru tiupan kedua akan membangkitkan seluruh yang ada di alam kubur. Oke. Nah, ketika bangkit inilah akan terjadi hari akhirat. Gitu ya. Nah, kapan terjadinya wallahu a'lam. Tapi ini adalah suatu kepastian masa depan kita akan masuk ke alam kubur dan alam akhirat. Kenapa ini menjadi prolog bahasan awal kita, ibu-ibu sekalian yang terhormat dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah gitu ya. Kalau kita membahas tentang surat Al-Mulk, bahasannya sebenarnya akan membawa kita pada urusan kubur dan urusan akhirat. Jadi kalau boleh digambarkan, surah Al-Mulk ini menceritakan tentang masa depannya lebih banyak. Ya, yang kemudian ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam gitu yang mengomentari surah ini, ya nanti kalau kita melihat referensinya secara langsung, ya nanti kalau panjenengan ingin mengakses literasinya, ya barangkali ya menginginkan, ya panjenengan bisa mengetik di mesin pencari, ya tafsir atau aplikasi tafsir. Ini bisa diakses secara online tanpa harus menginstal di gadget atau di laptop. Bisa diinstal lewat websitenya, tapi nggih begini nggih, tersedianya hanya dalam bahasa Arab. Ini semua ahli bahasa Arab nggih. Oh iya, insya Allah. Semuanya bisa mengucap salam nggih? Bisa. Bisa bacaan sholat? Alhamdulillah ya. Itu modalitas untuk menjadi penutur bahasa Arab. Ya, kenapa? Karena di surga bahasa yang akan kita pakai bahasa Arab. Jangan boten deg-degan, boten les bahasa Arab ini. Iya di surga soalnya pakainya bahasa Arab ya. Masuk UGM aja deg-degan yang setengah mati nggak harus pakai gitu ya. IELTS apa TOEFL gitu ya. ASEP dan sebagainya dengan standar tertentu gitu ya. Ini masuk surga bahasanya bahasa Arab. Boten pengen les bahasa Arab, Bu? Mungkin biar lancar berbahasa Arab gitu. Tidak ya, nanti insya Allah begitu seseorang itu ya nah masuk ke dalam surga, Allah akan berikan kemampuan bisa berbahasa Arab. Gitu ya. Berarti sekarang nggak perlu bisa bahasa Arab, sudah perlu. Ya, perlunya apa? Untuk memahami Quran. Ya, karena Quran itu mukjizatnya bukan di terjemahan. Mukjizat Quran ada dua nih. Pertama terletak pada bahasanya. Ya, sedangkan bahasa Quran itu Allah takdirkan menggunakan bahasa Arab. Ya, maka banyak sekali orang-orang yang kemudian bisa bahasa Arab gitu ya, ketika membaca Quran tuh bisa nangis gitu ya. Kenapa? Karena memahami konteks bahasanya. Ya. Jadi kalau kita pengen tertampar bolak-balik oleh Quran itu sebenarnya paling pas adalah dari bahasa yang dipakai. Ya, baru mukjizat kedua adalah the message, pesannya. Satu bahasa language ya dari lughahnya, kedua dari pesannya. Nah, pesan ini biasanya dapat ditranslate pada seluruh bahasa ya. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, termasuk segala bahasa yang ada di atas muka bumi. Nah, ini adalah salah satu aplikasi yang sering kami rujuk nih kalau kita sedang akan membedah bahasa yang ada di dalam Quran. Ya, di sini tersedia beberapa pilihan ya dari tafsir-tafsir yang sifatnya ummahat. Ummahat itu kalau dalam bahasa kita ibu gitu. Tapi kalau dalam bahasa literasi kita menyebutnya tafsir induk. Ya, dari tafsir induk sampai tafsir yang sifatnya amah, umum, biasa dipakai gitu ya, dan beberapa turunan yang lainnya. Ya, beberapa tafsir induk yang biasa kami pakai salah satunya adalah Jami'ul Bayan miliknya Ibnu Jarir ya. Sebentar ya. Ya. At-Tabari.
atau miliknya Ibnu Katsir atau miliknya Imam Al-Qurtubi. Al-Jami'u li Ahkamil Quran. Nah, yang kami bawa bukunya dalam translate bahasa Indonesia, nanti kalau panjenengan badhe mau sendiri di rumah gitu ya untuk memperdalam ya bisa menggunakan kitab tafsir miliknya Jami' atau Bari. Nah, ini yang tampil di layar bahasa Arabnya, yang di hard copy-nya ini adalah bahasa Indonesia. Oke. Beliau punya 20 jilid, yang saya pegang jilid 19 untuk pembahasan surah Al-Mulk. Oke, kalau ini tafsir besar ya, karena dia bagian dari tafsir induk. Kalau panjenengan pengen yang lebih ringkas, ada tafsir yang ringkas banget begitu, miliknya Imam As-Sa'di. Miliknya Imam As-Sa'di itu cukup ringkas gitu, tidak terlalu banyak penjelasannya dan cukup mudah untuk dimengerti. Nah, kita lihat intip sedikit miliknya Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi, Jami' li Ahkam tentang surat Al-Mulk. Ya. Di bagian ini teman-teman dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, gitu nggih. Kalau bahasa Arabnya bisa dibaca dengan jelas nggih. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu bisa bahasa Arab. Coba dibaca bawahnya, Bu. Suratul Mulki fi. Oh, itu bahasa Arab itu udah. Iya, soalnya ada apanya, Bu? Harokatnya. Nah, ini biasanya umumnya ya kitab tafsir itu tidak ada harokatnya. Nah, pas yang ini pas ada harokatnya. Oke. Nah, apa yang beliau ceritakan di awal paragraf ini, teman-teman dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini tidak perlu kita baca seluruhnya, gitu ya. Suratul Mulki makiyatun fi qaulil jami. Ya, dia sedang membicarakan tentang surat Al-Mulk ini termasuk surat makiyah. Ya, menurut pendapat Al-Jami, banyak ulama, watu sama al-waqiyatu wal munziyatu. Nah, ini yang cukup penting. Surat Al-Mulk ternyata punya nama lain. Tusama itu dinamai atau dipanggil dengan nama yang lain, Al-Waqiyah wal Munziyah. Nah, ini ya. Al-Waqiyah itu asal katanya dari wako ya. Wako ini maknanya sesuatu yang bisa menghindarkan seseorang. Ya. Sehingga surat Al-Mulk ini selain punya nama Al-Mulk, ya, dia juga punya nama Al-Waqiyah, surat yang bisa menghindarkan seseorang. Kira-kira menghindarkan dari apa, Bu? Mahasiswa dari dosennya? Ya, dengan atasannya? Ya, Al-Waqiyah bukan Al-Waqiah nggih. Kalau Al-Waqiah itu nama surat yang lain, nanti ada di juz 27. Kalau ini Al-Waqiyah. Ya, Al-Waqiyah ini dari kata wako ya. Wako ya. Wakoya itu maknanya sesuatu yang bisa menghindarkan. Kalau panjenengan berdoa waqina adzabannar, nah qi di situ punya akar kata yang sama dengan al-waqiyah ini. Maknanya sesuatu yang bisa menghindarkan, ya. Menghindarkan dari apa? Nah, ini cukup menarik. Kalau tadi kita bicara tentang 5 alam, surat Al-Mulk itu dikomentari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai surah yang bisa menghindarkan seseorang dari siksa di alam berikutnya, di alam kubur. Bahkan nanti di hadis yang lain, surah ini akan menggandeng ashabu. Ashabu itu artinya teman dekat. Ya, teman dekatnya sampai kakinya menginjak surga. Nanti kalau ada api yang mau melahap, maka surat ini yang akan mati-matian membela gitu ya untuk tidak dilahap oleh api neraka. Ya, bahkan surat inilah tanda kutip ini kalau terjemahan bebas kita, surat inilah yang akan berdebat dengan malaikat mungkar nakir. Ini bahasa kasarnya, bahasa lepasnya begitu. Ya, kalau bahasa gampangnya Al-Waqiyah, surat ini yang akan menghindarkan dari berbagai siksaan yang ada di alam kubur maupun panasnya jilatan api neraka. Hebat sekali surat ini. Ya. Kenapa demikian? Teman-teman dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, setiap surah di dalam Al-Qur'an itu punya keunikan. Ya. Misalnya nih, dibandingkan An-Nisa, Al-Baqarah dan Ali Imran itu kedudukannya sangat tinggi sekali. Ya, berarti Anissa enggak tinggi. Semuanya semua surah di Quran itu sangat tinggi. Tapi ada keunikan-keunikan tertentu. Misalnya nggih, Al-Baqarah sama Ali Imran, kalau kita sering membacanya saat di dunia, bahkan kita mencintai ayatnya, nanti ketika di akhirat dia akan berubah menjadi gumpalan awan. Jenengan akan kaget.
Yang lain nggak ada awannya, kok saya ada gumpalan awan yang menaungi dari panasnya padang mahsyar. Akan terheran-heran, ini apa ya, kok saya dinaungi sesuatu yang membuat saya sejuk di saat orang lain kepanasan. Karena waktu itu matahari hanya akan sejengkal di atas kepala manusia, tapi akan ada orang-orang yang tetap merasakan keadaan yang lebih nyaman. Rupanya gumpalan awan itu atau naungan itu adalah wujud dari Al-Baqarah dan Ali Imran yang dulu semasa kita di masa lalu. Kalau kejadiannya sudah di akhirat berarti dunia akan menjadi masa lalu yang tinggal kenangan. Ternyata orang ini punya kenangan yang sangat kuat dengan Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya, kalau panjenengan kenangan kuatnya dengan surat apa, Bu? Ya, ini bisa dicek. Ya, salah satunya ketika Imam Tarawih membaca waladhdallin, kita jawab apa? Amin. Kalau imamnya baca alif lam mim terus kita ngerasa wah bakal lama ini. Nah, itu berkesan juga ya, tapi kesan karena pengen selak pergi ya. Selak pengen selesai. Tapi kalau imam baca waladhdallin kita jawab amin, imam baca kul itu emosi pertama kita apa, Bu? Kul huwallah gitu. Itu perasaannya gimana, Bu? Iya. Nah, walaupun di antara tiga kul, surat Al-Ikhlas itu punya keunikan juga sebagaimana Ali Imran dan Al-Baqarah. Ya. Ada sahabat Nabi yang pernah ngimamin begitu ya, ketika Nabi tidak ada di situ, gitu ya, beliau berada di tempat yang lain, terus ada sekumpulan sahabat yang mau sholat. Terus ditunjuklah satu imam. Nah, imam ini kalau mau baca surat yang lain, beliau akan mengawalinya atau mengakhirinya dengan surat Al-Ikhlas. Jadi setelah Al-Fatihah, beliau akan baca surat yang lain dulu. Sebelum rukuk, beliau akan baca Al-Ikhlas. Atau setelah Al-Fatihah, beliau akan baca Al-Ikhlas dulu, terus disambung surah yang lain. Sampai para sahabat itu gitu ya, kayak mau protes. Ini orang mau sholat apa aja yang dibaca Al-Ikhlas gitu ya. Setengah kayak nada nggak suka gitu ya. Terus ketika peristiwa ini dilaporkan kepada Nabi, terus Nabi tersenyum. Terus beliau mengatakan apa? Kabarkanlah berita gembira kepada orang tersebut karena dia telah mencintai Al-Ikhlas, maka Al-Ikhlas pun mencintai dia dan itu akan menghantarkan dia ke surga. Ternyata ada berita gembira, Bu. Kalau kita nggak hafal Al-Baqarah Ali Imran, cinta sama siapa, Bu? Al-Ikhlas. Nah, cintanya panjenengan dengan akhir Al-Ikhlas itu harus benar-benar apa, Bu? Ikhlas. Ya, cinta sama Al-Ikhlas tapi nggak ikhlas gitu ya. Nah, itu agak lucu. Karena seseorang yang mencintai surah Al-Ikhlas dengan kecintaan yang benar, maka itu pun akan menyampaikan seseorang kepada surga. Nah, Quran itu punya model seperti itu. Ada beberapa surat atau ada beberapa ayat yang punya keunikan. Nih kemarin saya terlewat untuk menanyakan ke Bu Mufitarina, kenapa kok memilih Al-Mulk gitu ya? Karena Al-Mulk ini suasananya cukup seram gitu ya. Seram dalam pengertian akan ada banyak sekali bahasan tentang kuburan dan akhirat, tapi kalau kata guru kami, timbangannya itu lebih banyak hal-hal yang sifatnya neraka gitu. Nanti akan ada surah-surah yang timbangannya itu lebih banyak bicara tentang surga, semacam surah Ar-Rahman, tapi kalau Al-Mulk itu timbangannya lebih banyak tentang neraka. Berarti akan ngeri ya Ustazah. Kalau bicara nerakanya ngeri, tapi kalau bicara kasih sayang Allah ini lebih hebat lagi. Ya, karena tidaklah neraka itu ada, melainkan itu bagian dari kasih sayangnya Allah. Kok bisa gitu ya? Neraka kok bentuk kasih sayangnya Allah? Justru ketika deskripsi neraka itu jelas, salah satunya di surat Al-Mulk, itu cara Allah ngasih tahu ke kita. Jangan ya, jangan dekat-dekat ke sana. Ini loh ngerinya neraka. Jangan sampai. Bahkan nanti di surat Al-Mulk ini menariknya teman-teman dan ibu-ibu sekalian, sampai Allah itu ceritakan skenario yang bakal terjadi nanti di nerakanya itu sendiri. Ya, idza ulqu fiha sami'u laha gitu ya. Ketika ada segerombolan manusia, ulku dilempar. Kemana? Ke dalam neraka. Terus apa yang terjadi? Neraka ini seolah-olah mau pecah gara-gara marah. Bahkan neraka pun bisa marah, Bu. Kenapa? Karena neraka itu aslinya pro dengan Allah. Neraka itu diciptakan untuk kemudian, gitu ya, kalau bahasa gampang kita, menginformasikan bahwa ada loh tempat semengerikan saya, nek bisa jangan masuk sini. Makanya kalau ada yang masuk situ, seolah-olah neraka itu mau pecah saking marahnya. Sampai kemudian nanti penjaga neraka tuh nanya, kok bisa mbak masuk sini gitu ya? Apa dulu nggak pernah ada po yang ngajakin sholat, ngajakin ngaji, ngajakin puasa dengan benar? Memang nggak adakah orang-orang ya? Alam ya tikum nadir, tidak pernah adakah orang yang datang memberikan peringatan bahwa ada surga, ada neraka, ada macam-macam? Tidakkah ada? Terus yang masuk neraka ini bilang, ada sih. Ya, qalu bala ya. Mereka bilang ada banget.
tapi kami tidak merespon itu dengan respon yang benar. Dengar sih adzan, tapi yo wis nanti aja. Ini pekerjaannya nanggung, lanjut terus. Gitu ya. Dengar sih gitu ya. Kalau ini tuh harusnya misalnya gitu ya, menyegerakan untuk berbuka gitu ya. Tapi saya pengen gagah-gagahan puasa sampai Isya tuh rasanya gimana gitu ya. Nah, ada sih peringatan yang sampai tapi kami nggak mau merespon dengan benar ya. Kami abaikan, ya udahlah sambil lalu. Pada akhirnya setelah kami sampai neraka kami baru tahu ternyata kami termasuk orang-orang yang rugi. Itu diceritakan Bu, conversation ya, obrolannya sampai sekalimat-kalimatnya itu diceritakan oleh Allah di surat Al-Mulk. Ya, nah ini gambaran umumnya surat Al-Mulk ini sebenarnya ya adalah sebentuk kasih sayang Allah untuk menginformasikan pada kita ada loh tempat yang sebenarnya dia tuh nggak pengen dihuni oleh kita. Maka jangan sampai menjadi penghuninya. Nah ini modelnya Quran tuh seperti itu. Nggih. Bagaimana ayat-ayat yang cerita tentang neraka itu sebenarnya kengeriannya itu mau memberikan informasi ke kita. Nek bisa jangan deket-deket saya. Itu maunya neraka. Ya, bahkan penjaga neraka, siapa Bu penjaga neraka Bu? Malaikat siapa? Pernah ketemu? Ya, semengerikan-mengerikannya kita ketemu dengan manusia, insya Allah nggak ada yang wajahnya semengerikan malaikat Malik. Ya, malaikat Malik itu tidak pernah tersenyum kecuali beberapa momen aja. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tindak Isra Mi'raj, ya naik ke langit ketujuh, terus oleh Allah diperlihatkan surga dan neraka. Ketika melewati neraka, Rasulullah sampai tanya sama malaikat Jibril, itu siapa? Ketika melihat malaikat Malik. Terus Jibril mengatakan itu adalah penjaga neraka bernama Malik. Saat itu malaikat Malik nengokin badan terus senyum. Senyumnya cuma sama Nabi. Ya mukanya luar biasa ya. Saking yang ditunggu itu api. Yang ditunggu adalah tempat yang sebenarnya sangat tidak diinginkan untuk dihuni. Wah wajahnya ya. Masya Allah. Beliau hanya tersenyum ketika melihat Nabi. Setelah selesai senyum beliau balik lagi dengan wajah yang ya pengen ketemu buatan. Ampun gih. Wah aku penasaran Ustazah sama malaikat Malik. Buatan sah penasaran. Penasaran mawon dengan malaikat? Malaikat siapa? Israel. Oh ampun, kalau sekarang jangan gitu. Wah, ya. Malaikat siapa penjaga surga? Iya, Ridwan. Ya, Masya Allah ya, nanti panjenengan kalau masuk surga akan disambut oleh malaikat. Panjenengan kalau masuk surga, melebet surga, wajah siapa yang paling pertama kali ingin dilihat, Bu? Begitu dibukakan pintunya, monggo Bu, melebet suarga gitu. Begitu kaki menginjak surga, wajah siapa yang paling pertama yang panjenengan tatap, paling ingin? Oh, bukan suami. Iya, paling pengen Rasulullah nggih. Karena surga itu tidak akan pernah dibuka kecuali tangan Nabi yang mengetuk. Jadi ketika surga diketuk, malaikat akan tanya, "Kamu siapa?" Ya, ketika yang menjawab ini bukan seorang Muhammad, maka surga tidak akan pernah dibuka. Surga itu pertama kali dibuka kalau yang mengetuk harus tangannya Nabi Muhammad. Baru kalau tangan beliau yang mengetuk, surga baru akan dibuka. Gitu ya. Begitu surga dibuka, beliau lah yang kemudian paling sibuk Bu di akhirat nanti. Ya, kenapa? Setali 3 uang dengan surat Al-Mulk ini akan melindungi orang yang membaca dari api neraka. Nggih. Nah, nanti Rasulullah itu di akhirat akan menjadi orang yang paling sibuk. Kenapa? Beliau akan memastikan umatnya yang punya iman itu dikeluarkan semuanya dari neraka. Ya. Karena nanti di akhirat itu settingnya dramatis. Nggih. Bukan karena kita mendramatisir, memang situasinya itu sangat mencekam sekali. Amat sangat mencekam. Orang-orang tuh berkumpul bingung gitu ya, ini gimana nih kita bisa selamat dari neraka. Terus mereka kan datang kepada Nabi Adam. Wahai Adam, engkau adalah ayah dari kami semua. Berikan kami syafaat. Terus Adam bilang apa? Wah nggak bisa. Saya pernah melakukan kesalahan dan saya nggak bisa memberikan syafaat. Ya, jadi beliau pun juga memikirkan dirinya sendiri. Terus beliau mengatakan pergilah kepada Nuh. Orang-orang bergerombol nyari orang bernama Nuh. Ketemu Nabi Nuh, wahai Nuh berikan kami syafaat. Terus Nabi Nuh mengatakan apa? Tidak bisa. Saya tidak bisa memberi syafaat. Pergilah kepada Ibrahim. Pergi kepada Nabi Ibrahim, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Orang-orang pada sibuk, berikan kami syafaat ya Ibrahim. Tidak bisa. Pergilah kepada Musa. Nabi Musa termasuk nabi paling besar di kalangan Bani Israel, gitu ya. Tapi kemudian beliau mengatakan tidak bisa. Pergilah kepada Isa. Semuanya pergi kepada Nabi Isa, berikan kami syafaat. Terakhir Nabi Isa mengatakan tidak bisa. Orang-orang makin bingung, terakhir Nabi Isa memberikan kalimat, pergilah kepada Muhammad. Begitu orang-orang datang kepada Nabi Muhammad,
Ya, nah disinilah akan terjadi adegan yang sangat romantis, nggih. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Setiap nabi itu punya yang namanya dakwatun mustajabatun. Satu doa yang kalau beliau minta pasti di-ACC. Pasti. Semua nabi punya. Jadi ibarat kata diberikan satu kartu gitu ya. Kartu ini mukjizat banget. Setiap kartu ini dipakai pasti dikabulkan. Kartu itu wujudnya apa? Dakwatun mustajabatun. Satu doa yang kalau beliau minta ACC. Semua nabi itu dipakai pas beliau hidup di atas bumi, doanya dipakai. Hanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang doa itu akan beliau pakai nanti pas di akhirat. Kenapa? Ketika beliau ditanya, saya akan pakai doa itu untuk menyelamatkan umatku dari panasnya api neraka. Setali 3 uang dengan surat Al-Mulk, Al-Mulk akan menjadi syafaat, Rasulullah pun begitu kepada umatnya. Maka ketika gerombolan orang ini datang kepada Rasulullah gitu ya, terus mereka mengatakan, syafaati kami ya Rasul, syafaati kami. Yang dilakukan Rasulullah apa? Beliau akan mendekat ke arsy-Nya Allah sambil menangis dan bersujud. Ya, menangis sesenggukan seolah-olah nyawanya beliau itu menjadi taruhan bagi neraka, padahal tidak. Beliau bukan sedang menangisi dirinya. Beliau sesenggukan, nangis hebat, sedang menangisi siapa? Bukan dirinya. Karena dirinya itu telah ditakdirkan untuk mendapatkan surga yang sangat luar biasa. Ya. Tapi masih bisa sesenggukan seperti itu. Terus kemudian ditanya sama Allah, ya Muhammad, kenapakah engkau menangis gitu ya? Kemudian Allah mulai menyebutkan, bukankah kami telah menganugerahkanmu pujian yang luar biasa yang tidak pernah kami berikan kepada orang lain. Terus disebut kehormatan-kehormatan Nabi yang itu tidak pernah diberikan kepada Nabi yang lain. Gitu ya. Tapi Rasulullah tetap menangis. Terus beliau mengatakan, kenapakah engkau menangis gitu ya? Terus Rasulullah menjawab, umatku, umatku, umatku. Kemudian Allah mengatakan, angkatlah kepalamu dan aku izinkan engkau memberi syafaat. Wah, lah itu poinnya di situ, Bu. Doanya Nabi dipakai untuk merayu Allah untuk mengizinkan beliau memberikan syafaat. Nah, setelah itu beliau akan menjadi orang yang sangat sibuk. Lihat neraka masih ada orang gitu kan. Terus beliau akan meminta sujud lagi. Keluarkan ya Allah mereka yang masih ada iman gitu ya, sebesar kurma. Segerombolan orang keluar. Beliau tengok lagi masih ada, beliau nangis lagi. Keluarkan ya Allah umatku yang di dalam hatinya masih ada iman sebiji kurma. Keluar serombongan. Terus begitu berulang kali beliau menjadi sangat sibuk, sampai yang terakhir yang di hatinya masih ada iman sebesar biji sawi. Sebegitu beliau mencintai kita. Bahkan di saat beliau belum pernah melihat kita, ya, tapi beliau make sure, memastikan kita adalah orang-orang yang selamat di saat momentum yang sangat mengerikan itu. Nah, sebelum beliau meninggal, beliau pernah memberikan salah satu hadisnya gitu ya, yang kemudian direkam oleh beberapa imam perawi hadis gitu ya. Nah ini ya. Oke. Ya. Faqala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya hiyal mani'at hiyal munziatu tunjihi min adabil qabr. Beliau mengomentari surat Al-Mulk ini al-mani'ah, surat yang menghalangi, wal hiyal munjiyah, surat yang menyelamatkan, tunjihi min adabil qabr, yang menyelamatkan seseorang dari adab kubur. Ya, sebegitu cintanya Nabi, Nabi itu melapis-lapisi keselamatan itu dengan berbagai cara, nggih. Sebelum beliau meninggal, dalam sabdanya beliau sempat menyampaikan gitu ya, bahwa surat Al-Mulk ini hiyal mani'atu hiyal munjiyatu tunjihi min adzabil qabr. Ya. Nah ini ya. Nanti akan ada kalimat yang lain lagi gitu ya. Inna suratan fi min kitabillah. Inna suratan, sesungguhnya terdapat satu surat. Min kitabillahi, dari kitabnya Allah, mahia. Ya, illa salasuna ayat. Ya. Jumlahnya 30 ayat, syafaat lirojulin. Nah ini ya. Syafaat akan memberikan pertolongan. Lirojulin bagi seseorang gitu ya. Hatta akhrajathu minan nari yaumal qiyamati wa adkhalathul jannah. Surat ini akan mensyafaati orang itu untuk mengeluarkan dia dari neraka yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa adkhalathul jannah, dan akan memasukkan orang ini ke dalam surga, wahiyya suratu tabarok, dan itu adalah surat tabarok. Yang dimaksud adalah tabarokalladzi biyadihil mulku sampai ayat terakhir. Ya, maka poin 1 dari panjangnya tadi kita berbicara, saya ingin mengambil kesimpulan. Poin pertamanya adalah beginilah Islam itu diatur oleh Allah untuk menyelamatkan manusia
dari kehidupan yang kemudian sangat banyak sekali jebakannya. Gimana caranya jebakan ini tidak membuat manusia tersandra oleh jatuh cinta dengan dunia. Karena jatuh cinta dengan dunia membuat manusia itu lalai. Kalau manusia itu sudah lalai, dia tidak lagi bisa melihat akhirat itu jelas. Maka dunia akan menjadi segala-galanya. Kalau sudah seperti ini, hatinya tersandra. Allah tidak mau manusia seperti ini. Terus gimana? Manusia diingatkan bahwa akan ada kehidupan akhirat, di mana kehidupan akhirat itu akan ada sekian peristiwa yang mengerikan, dan baiknya Allah mengutus Nabi SAW untuk menjadi pemberi syafaat, gitu ya, di mana ketika beliau memberikan syafaat, beliau bisa menyelamatkan banyak sekali orang. Ya, tapilah gitu ya. Quran yang diturunkan kepada beliau itu pun juga bisa menjadi syafaat. Di mana salah satu yang kemudian bisa menjadi syafaat adalah surah Al-Mulk. Gitu ya, wahiyya suratu Tabarok. Surat Tabarok ini akan menarik orang-orang yang kemudian sudah masuk neraka, ditarik. Ya, akan ada satu rumus yang menarik ya, teman-teman dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Para malaikat gitu nggih. Beliau-beliau itu tidak terkena hukum sebagaimana manusia pada konteks tertentu. Ya, misalnya nih, manusia kena hukum menikah dengan sesama manusia ya, laki-laki dengan perempuan. Kalau sesama jenis tidak boleh, tapi kalau sesama manusia memang harus. Ya, karena di luar negeri banyak fenomena menikah dengan anjing peliharaan. Pernah mendengar kabar itu, Bu? Oke. Pernah ya? Menikah dengan foto orang yang dicintai. Ya. Kalau kita pikir-pikir kok bisa, apa nikmatnya gitu ya, menikah dengan anjing itu piye. Ya ala kulihal dinamika kejiwaan itu memang kadangkala complicated dan cukup rumit untuk bisa menjelaskan fenomena itu. Gitu ya. Maka di surat Ar-Rum itu makanya Allah menyebut ya, bagian dari tanda kebesarannya Allah menjadikan pasangan manusia itu ya wujudnya manusia gitu ya. Karena ternyata di akhir zaman banyak sekali kemudian kita melihat ya, orang tuh menikah bukan dari kalangan manusia. Menikahi benda, menikahi hewan, macam-macam sekali ya. Masya Allah ya. Nah, yang cukup menarik adalah teman-teman dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, malaikat tidak terkena hukum menikah seperti manusia, tapi malaikat terkena beberapa hukum yang kemudian itu juga ada dalam kalangan manusia. Contoh, kalau ada seorang penghafal Quran, Allah memuliakan beliau, maka setiap manusia juga perlu memuliakan orang-orang yang dekat dengan Quran. Ini hukum di dunia manusia. Tapi untuk bagian ini, hukum ini juga terkena bagi malaikat. Jadi kalau ada orang masuk ke dalam kubur, Ibu, dan panjenengan adalah orang yang semasa di dunia, dekat sekali dengan surat Al-Mulk, maka malaikat ini perlu memperlakukan panjenengan seperti orang-orang di dunia memperlakukan kita dalam tanda kutip menghormati orang-orang yang dekat dengan Quran. Maka malaikat mungkar nakir tidak diperkenankan berlaku kasar kepada mereka yang dekat dengan surat Al-Mulk. Itu namanya hukum yang dikenakan kepada manusia juga terkena kepada malaikat. Dalam bab apa? Memperlakukan orang-orang yang dekat dengan Quran. Ya. Maka kalau panjenengan ya ingin kemudian punya masa depan yang cerah, cemerlang, gemilang, ya tidak terkena amuk pukulnya malaikat, termasuk malaikat mungkar nakir, salah satu caranya adalah cintailah surat Al-Mulk ini. Salah satu cara kita untuk ketemu Kanjeng Nabi nanti ketika pintu surga dibuka dan panjenengan bisa menatap wajah beliau, bantu diri kita untuk mendapatkan syafaat surat ini dan kemudian gitu ya, diperlakukan dengan baik atas izin Allah dengan oleh malaikat mungkar nakir adalah dengan cara dekat-dekat dengan surat ini. Karena nanti di tafsir Imam Al-Qurtubi ini nanti kalau kita baca lengkapnya, nanti beliau juga menceritakan sebuah hadis ya dari Ibnu Mas'ud, ketika seseorang itu masuk ke dalam alam kubur gitu ya, nanti akan datang sesuatu dari arah kakinya seolah-olah dia kayak mau diamuk sama adab neraka, adab kuburan. Dia kayak mau diamuk gitu ya, mau dicambuk, mau dipukul, mau dibakar gitu ya. Tapi kemudian gitu ya, didatangkanlah surat Al-Mulk dan Al-Mulk ini akan membela orang ini habis-habisan. Dialah yang sebelum tidur membaca, dialah yang mencintai Al-Mulk, dipelajari ayat per ayatnya, dialah yang menjadikan Al-Mulk ini seperti teman dekatnya melebihi setan gepeng bernama gadget. Gitu nggih. Setan gepeng itu nggak ada hadisnya, Bu. Sesungguhnya setan gepeng akan membela setiap orang yang masuk kuburan. Itu nggak ada hadisnya. Gitu ya. Yang ada hadisnya surat Al-Mulk ini. Maka kalau orang yang mau tidur membaca surat Al-Mulk, gitu ya, dan itu rutin sampai nanti hatta malaikat maut menjemput, Masya Allah, panjenengan akan dibela habis-habisan sama surat Al-Mulk. Ya, kalau salah satu guru kami mengatakannya, surat Al-Mulk ini akan debat habis-habisan sama malaikat. Kalau panjenengan mau disiksa, Al-Mulk yang akan debat. Oh jangan, saya dibaca sama orang ini, mulut orang ini membaca saya.
Jadi kalau orang ini mau disiksa, saya yang akan menjadi tamengnya. Itu namanya al-mani'ah, dia yang akan menjadi penghalang. Kalau nanti dia lewat di atas sirot, ya, pernah mendengar suara neraka mboten, Bu? Mboten nggih. Tapi nanti kalau kita baca banyak hadis, kita akan tahu ya, suara neraka itu menggeletar, menggemparkan sampai membuat orang itu bisa bergetar-getar kakinya sampai jatuh. Ya, dan neraka itu menjilat-jilat nggih apinya. Nanti kalau orang tuh melewati sirot, ujungnya surga, bawahnya itu neraka. Ya. Nah, nanti kalau ada orang yang hampir kejilat sama api neraka, Al-Mulk ini akan jadi tameng. Oh, tunggu sebentar Bapak api neraka. Saya adalah tameng bagi orang ini. Kenapa? Dialah yang dulu mencintai saya, maka sekarang tugas saya membela dia habis-habisan sampai mengantarkannya masuk surga. Ini Al-Mulk. Ya, Masya Allah ya. Sebegitunya Allah itu mencintai kita lewat Nabi Muhammad dan juga lewat Quran yang diturunkan untuk memberikan arah pada hidup kita, memperbaiki kebiasaan kita, agar kemudian pada saatnya kita menghadapi masa yang sangat sulit bernama alam kubur dan akhirat, Allah memberikan keringanan pada perjalanan itu. Jadi kesimpulan pertama cuma satu, Allah itu baik. Tidak pernah menginginkan kita untuk kembali ke neraka. Tidak pernah menginginkan kita untuk disiksa di kubur. Tidak pernah menginginkan kita terjilat panasnya, ya, mengerikannya, ya, api neraka. Juga tidak pernah menginginkan kita dibekukan oleh zamharir. Neraka itu punya dua sifat, nggih. Satunya panas banget, satunya dingin banget. Neraka yang dingin ini namanya zamharir. Ya, orang kalau masuk situ bekunya itu udah bukan lagi kayak masuk kulkas atau minusnya itu bukan seperti lemari-lemari pendingin. Minusnya itu udah nggak bisa dibayangkan sampai itu menjadi siksaan. Namanya neraka zamharir. Allah tidak ingin kita menghuni tempat-tempat itu, tapi maunya Allah, Allah menyelamatkan kita dan sekarang kita sudah diberikan perisai. Namanya Al-Mulk. Maka poin kedua, mari buat keputusan hidup. Keputusan hidup untuk apa? Untuk mencintai Al-Mulk ini sepenuh hati kita sampai mati. Kalau ada sosok yang harus kita cintai sampai mati dengan darah kita, salah satunya adalah Al-Mulk. Ya, kenapa? Karena surat ini dikomentari oleh Nabi sebagai Al-Mani'ah wa Munjiyah. Surah yang menyelamatkan, surah yang menghalangi. Kalau betul kita pengen ketemu Nabi, tolong diri kita dengan apa? Mendekat pada syafaat dalam bentuk surat Al-Mulk. Banyak orang pengen ketemu Nabi, tapi tidak semua orang menyadari bahwa ketemu Nabi itu ada caranya. Salah satu caranya adalah bantu diri kita sendiri untuk diselamatkan dari azab kubur dan azab api neraka lewat surah Al-Mulk. Itu poin kedua. Karena tanpa membuat keputusan, pengetahuan kita tentang ilmu seperti ini hanya sambil lalu saja. Oh, ternyata Al-Mulk sehebat itu ya. Ternyata Allah itu baik banget ya. Habis itu menguap entah kemana. Maka salah satu episode penting dalam perjalanan jiwa manusia adalah decision making, ya, membuat keputusan. Saya memutuskan mencintai surat ini sebisa saya. Pelan-pelan tidak apa-apa tapi pasti. Ya, saya melangkah untuk mencintainya seayat demi seayat sampai ujung ayat seumur hidup saya. Memang harus ada keputusannya. Sebagaimana dulu panjenengan diputuskan menjadi istri bagi para suami ya. Saya memutuskan untuk menikahi istri saya itu kan ada keputusannya. Dan kita memutuskan untuk menjadi istri bagi suami saya itu kan ada keputusannya. Karena keputusan itu akan melibatkan alam sadar kita yang akan menimbulkan komitmen. Tanpa ada keputusan kadangkala itu kayak hanya sambil lalu saja. Dan eman. Nanti gelonya kapan? Kalau di surat Al-Mulk diceritakan gelonya nanti kalau udah sampai akhirat. Fa'tarofu bidambihim. Fa'tarofu itu mengumpulkan sekian emosi, perasaan manusia, tapi seluruhnya itu nggak ada gunanya lagi. Emosi apa yang berkumpul? Gelo, sedih, menyesal, guilty, perasaan bersalah, berkecamuk, sampai kayak dadanya tuh luar biasa sesek gara-gara perasaan gelo itu. Diistilahkan dengan Quran dengan kalimat yang sederhana, fa'tarofu, tapi dia mengumpulkan banyak sekali emosi di situ. Inti emosinya apa? Gelo yang sampai bikin orangnya tuh sesek banget rasanya hidupnya. Gelani nopo? Gelani kok dulu saya kok ya tidak memanfaatkan surat Al-Mulk. Ya, tarofu bidambihim. Mereka merasa menyesal atas dosa-dosa yang mereka lakukan dan kalau sudah sampai akhirat itu sudah tidak bisa diputar lagi ke masa lalu. Ya, dunia ini punya sifat al-qasr, waktu yang bisanya gelinding maju, mboten saged mundur kembali.
Ya, sesuatu yang terus berlalu dan tidak bisa diputar itu dalam bahasa Arab namanya al-asr. Ya, yang bisa maju nggak bisa mundur itu cuma waktu. Makanya al-asr diartikan demi waktu. Padahal al-asr itu makna aslinya bukan waktu. Karena waktu itu punya bahasa Arab sendiri. Al-waqtu artinya waktu. Tapi kalau al-asr itu sesuatu hal yang bisanya cuma maju terus tapi nggak pernah bisa mundur. Gitu ya. Namanya apa yang ya, sesuatu yang bisanya maju nggak bisa mundur itu apa ya waktu. Makanya dalam bahasa Indonesia al-asr artinya demi waktu. By the time. Kalau dalam bahasa Inggris artinya begitu nih. Nah, tidak bisa mundur lagi gitu ya. Bisanya terus maju, tergilas waktu, habis waktunya sampai di akhirat fa'tarofu ada i'tiraf penyesalan tapi udah nggak ada gunanya lagi. Gitu ya. Mari kita buat keputusan untuk mencintai surat Al-Mulk ini. Siap membuat keputusan mencintainya, Bu? Yakin? Ya. Tanyakan sebelahnya, sudah yakin membuat keputusan untuk mencintai Al-Mulk pelan-pelan tapi pasti. Tanyakan sebelahnya, Bu. Iya. Kenapa ini perlu ditanyakan, Bu? Karena sebelah kita ini akan menjadi saksi di depan Allah. Kalau kita sampai keseret ke surga, ke neraka gitu ya. Tolongin aku gitu ya. Karena sebelah kita ini akan menjadi saksi. Kalau betul kita benar-benar mencintai Al-Mulk, kalau nanti kita keseret ke neraka, sebelah kita bisa menjadi saksi. Ya Allah, dulu yang kajian di FEB sebelah saya setengah ngantuk, setengah sadar, gitu ya. Karena bulan puasa siang-siang, tapi mangguk-mangguk ketika ditanya siap komitmen, siap. Orang ini mana sekarang ya Allah gitu ya. Oh ya, nanti ditemani, oh, nggak ada teman-temanmu ya, sebentar ya. Ini ada yang kesepian mencari adiknya, nih. Ya. Nggih, sehingga menjadi begitu menarik kalau kita datang ke majelis ilmu, panjenengan perlu curiga, sebelah kita ini adalah orang-orang yang sangat mungkin menjadi tetangga surga. Nggih. Panjenengan mboten sadar sebelahan sama bidadari surga nggih? Wah, coba ditengok dulu, Bu. Iya, iya. Karena salah satu karakter penghuni surga itu nopo? Cinta, cinta apa, Bu? Cinta ilmu. Jadi panjenengan perlu curiga sebelahnya penghuni surga. Coba ditatap sekali lagi, Bu. Iya, iya. Karena punya teman yang soleh itu juga jadi syafaat. Jadi syafaat itu jenisnya banyak. Nggih. Surat Al-Mulk itu juga syafaat. Surat Al-Baqarah syafaat. Termasuk surat ayat kursi. Nggih. Panjenengan nek mau ayat kursi kalau apa? Ketemu setan? Habis sholat ya, Masya Allah. Nggih. Oke, nggih. Nah, Al-Mulk syafaat, Rasulullah juga syafaat, termasuk punya teman yang soleh itu juga syafaat. Kalau suatu hari ya, naudzubillah min dalik, seseorang kepleset di neraka, maka teman sesama pengajian itu bisa manggil. Ya Allah, teman saya yang duduk di sebelah saya kok saya nggak melihatnya. Pilihannya cuma dua, Bu. Satu, jatuh di neraka. Kedua, beda level surga. Ya. Kita tiwas nyari-nyari jebulannya dia surganya yang dhuwur gitu ya. Oh, tiwas tak golek mbak gitu ya. Malah jebulannya surgamu lebih atas. Jarak satu surga dengan surga yang lain itu seperti jarak langit dan bumi. Jadi kalau panjenengan pengen membayangkan ya, jarak satu surga dengan surga yang lain seperti kita melihat bintang. Sejauh itu. Gitu ya. Nah, itu ada bahasan tersendiri tentang surga ya. Nanti suatu hari mungkin Forsila mau mengangkat tentang surat Ar-Rahman ya, itu bahasannya banyak banget tentang surga. Gitu ya. Nah, sekarang kita membahas tentang Al-Mulk dulu ya. Ini menjadi surat syafaat yang rugi sekali kalau kita melewatkan bahasan ini. Gitu nih. Nah, teman-teman dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini poin kedua. Poin pertama tadi masih ingat Mboten tentang apa? Poin pertama, Mboten angsal kondur kalau belum bisa menyebut ya. Ada yang masih ingat poin satu tadi apa? Baiknya Allah tidak menginginkan kita masuk neraka, melainkan menginginkan kita untuk masuk surga, sampai Allah menghadirkan Nabi sebagai syafaat, surat Al-Mulk juga sebagai syafaat. Poin kedua, putuskan. Mari kita buat keputusan untuk mencintai surat Al-Mulk sampai sepenuh hayat kita. Poin ketiga, sudah siap untuk masuk ke surat Al-Mulknya sendiri? Sudah siap, Mboten? Yakin?
Oh ya, yakin ya. Boleh dibuka Qurannya masing-masing. Kalau bawa gadget, boleh dibuka gadgetnya. Kalau bawa Quran, boleh dibuka Quran. Nah, teman-teman dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, insya Allah kita akan mencoba untuk melihat gambaran umum. Oh, sampun 1:30 njih Bu Eni. Ini sampai nopo? Baru taraweh nopo? Oh iya, berarti karena cuma 5 menit kita nopo nggih, lari cepat nggih. Karena kalau kula mboten kelintu kadose surat Al-Mulk ini akan dibahas sepanjang tahun nggih. Tapi sepanjang tahun ini bukan berarti tiap Jumat. Kalau tidak salah 7 pertemuan nggih Bu Mufitarina nggih. Kadose bahasan Quran ini 7 pertemuan. Oh iya, setahun nah itu nggih setahun. Ya, setahunnya tapi tidak full setiap pertemuan nggih. Nanti akan ada materi lain karena kita juga butuh materi lain seperti fikih ya dan ilmu-ilmu kontemporer yang lain juga. Oke, kita akan bahas cepat tentang surat Al-Mulk ya. Surat Al-Mulk ini terdiri dari 30 ayat dan terdiri dari beberapa tema utama. Ya, ayat 1 dimulai dengan tabarok. Ada 2 surat di dalam Al-Quran yang dimulai dengan tabarok. Satunya Al-Mulk, satunya Al-Furqan. Tapi yang menjadi syafaat di dalam alam kubur dan di akhirat surat Al-Mulk. Ya, surat Al-Furqan punya keistimewaan yang lain. Ya, sebagaimana ayat kursi juga punya keistimewaan yang lain. Nah, setiap ayat dan setiap surah punya keunikan. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang syafaat alam kubur, maka surat Al-Mulk ini yang menjadi surah yang perlu kita cintai. Nah, diawali dengan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, kemudian ditutup dengan kalimat kul aro'aitum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'im ma'in. Nah, dari ayat 1 sampai ayat 30 kira-kira gitu akan kita bagi menjadi sekitar 6 bahasan. Ya, 6 bahasan besar. Ya, bahasan pertama, teman-teman dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada di ayat 1 sampai ayat keempat. Ya, ayat 1 sampai ayat keempat ini sedang menceritakan tentang siapa itu Allah tapi tidak menyebut nama Allah. Panjenengan pernah main tebak-tebakan dengan putronya atau dengan temannya? Gitu ya. Jelaskan diri kita tanpa menyebut nama. Bisa nggak, Bu? Sakit badan? Misalnya nih, nama saya Faiza, tapi untuk memperkenalkan diri, saya tidak boleh menyebut nama saya. Saya bolehnya membuat deskripsi tentang diri saya, tapi tidak dengan nama. Sakit badan? Sakit badan? Sakit, mang coba dengan sebelahnya, Bu. Iya, saya dari FEB, saya berangkat pagi, pulang sore, gitu ya. Pekerjaan saya di kelas, gitu ya, bersihin lantai, misalkan gitu ya. Pekerjaan saya di kelas, mengajar siswa, nah saya adalah, nah gitu. Quran punya beberapa model untuk bisa menerangkan Allah itu siapa tanpa menyebut namanya. Ya, termasuk di surat Al-Mulk ayat 1 sampai ayat 4 itu tidak muncul nama Allah sama sekali. Padahal sedang membicarakan Allah. Ya, nanti akan ada bahasan insya Allah mungkin di Nek Boten Kelintu di pertemuan berikutnya kita akan mulai memperdalam. Ya, ini contohnya nggih di ayat 1 sampai ayat keempat gitu ya. Itu beberapa ayat sedang membahas tentang Allah tapi tidak muncul nama Allah sendiri. Nah, kenapakah begitu? Nah, ini ada beberapa bahasan dari para ulama untuk kemudian bisa menjawab ya, kenapa Allah menjelaskan dirinya tanpa menyebut namanya langsung. Sebagai komparasi, di surat Al-Fatihah itu namanya langsung muncul. Oke. Bismi, nah itu langsung muncul namanya. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, nah itu udah namanya langsung muncul. Baru di belakang diikuti Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Di ayat kedua pun muncul lagi, Alhamdulillah, namanya muncul lagi. Tapi di Al-Mulk ini, ya, ketika Allah menjelaskan tentang dirinya, itu tidak menyebut namanya. Jebulani, teman-teman dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, salah satu audiensnya surat Al-Mulk adalah mereka yang merasa memiliki dunia dengan segala pencapaiannya. Saya loh yang mencapai ini, dan ini. Ini loh capaian hidup saya. Ini loh saya telah berhasil begini, dan begini, dan begini. Ya, pada level personal kadangkala kita merasa saya telah mencapai pencapaian hidup yang begini, begini dan begini dan muncul perasaan saya yang hebat dan muncul kebanggaan.
Kalau sekedar mengapresiasi diri, alhamdulillah ya, pencapaiannya telah sampai sini, itu tidak mengapa. Karena kita juga perlu mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan, sudah sejauh mana pencapaiannya, itu boleh. Yang tidak boleh adalah evaluasi pencapaian yang pada akhirnya membuat kita punya perasaan, ini loh saya dengan segala kehebatan saya. Saya punya ini, saya punya itu, saya telah mencapai ini, saya telah mencapai itu. Lalu memunculkan perasaan arogan, ya, sikap arogan, perasaannya penuh dengan keakuan atas segala pencapaian. Ini di level personal. Di level situasi komunal, teman-teman dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, audiensnya surat Al-Mulk ini sedang menantang siapapun yang merasa dia memiliki kebijakan yang bisa mempengaruhi banyak orang pada level-level yang sifatnya lebih besar, semacam kenegaraan, kerajaan, institusi-institusi besar, sampai kemudian dia merasa bisa menggunakan kekuasaan itu sesuka jidatnya tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Ya, audiensnya itu mau bicara dengan orang-orang, salah satunya menyentuh model-model yang seperti ini. Jadi bisa dibicarakan secara personal sampai dibicarakan secara komunal. Nah, tanpa menyebut nama Allah, Allah sedang mendeskripsikan. Ya, tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah, ini kita agak sedikit membahas tentang alladzi biyadihil mulk. Ayat ini mau cerita. Tabaraka, maha berkah zat yang di tangannya lah semua kekuasaan. Seolah-olah kayak mau bilang, mana nih yang ngaku-ngaku punya kerajaan, yang ngaku-ngaku punya kekuasaan mana? Ini loh, zat yang di tangannya lah kekuasaan, tapi tidak menyebut namanya Allah. Ingin menunjukkan ini loh yang lebih hebat dari semua yang memegang kerajaan dan kekuasaan, atau siapapun yang merasa punya pencapaian hidup apapun dalam hidup, gitu ya. Ini loh yang paling besar punya kekuasaannya, tapi tidak menyebut namanya Allah. Karena ini sedang mengalihkan perhatian. Orang-orang yang sibuk dengan dirinya sendiri atau kemudian merasa hebat dengan segala kekuasaannya, mau dialihkan pandangannya. Kalau engkau merasa hebat dengan dirimu, ini loh, ada yang biyadihil mulku, seluruh keterhormatan, kekuasaan, otoritas. Nanti kalau sudah masuk di bahasan ayat 1, kita bisa lebih detail lihat kata al-mulk. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia ini artinya kerajaan. Tapi nanti kalau kita lihat dari tafsirnya, kita akan tahu al-mulk ini mencakup seluruh kekuasaan dan semua sifat yang menyertai. Kehormatan, ya, otoritas, kemudian yang paling berhak dihormati, yang paling berhak diperlakukan dengan sikap terbaik, ini nanti ada dalam kata al-mulk. Ya, sehingga ya 1-4 ini pengen menunjukkan, mengalihkan perhatian kita. Kalau selama ini kita merasa ada loh orang-orang hebat yang begini dan begitu, ternyata ada yang paling memegang kekuasaan. Alladzi biyadihil mulku, tanpa menyebut namanya Allah. Nanti di ayat kedua juga begitu. Alladzi khalaqal mauta, ayat ketiga alladzi khalaqas sab'a samawatin tibaqa. Ini salah satu gayanya Quran, ketika ingin menarik atensi kita, kadang tidak menyebut nama Allah secara langsung, tapi menggunakan deskripsi-deskripsi. Siapa Allah? 1, 2, 3. Ya, ayat keempat sedang menjelaskan lanjutan dari ayat ketiga. Ini gambaran umumnya begitu. Nanti di ayat kelima sampai ke-15. Nah, panjang nih, bagian kedua memang partnya cukup panjang. Ini sedang membicarakan tentang fenomena, gitu ya, di mana ketika sudah dijelaskan Allah itu siapa, deskripsinya seperti apa, terus Allah beralih nih. Ada nih orang-orang yang kemudian tetap tidak mau mengalihkan hatinya kepada Allah, masih sibuk dengan segala keakuan dirinya dan merasa dirinya punya banyak otoritas. Tanpa ada ketawadukan di sana, tanpa ada perasaan, oh iya, saya meskipun hebat, tapi saya hanyalah seorang hamba di mata Allah. Tanpa ada perasaan itu, terus kemudian Allah membahas banyak sekali nih tentang setan, tentang bagaimana setan itu menjerumuskan manusia. Kalau manusia itu sudah terjerumus, terus apa yang terjadi pada dirinya, seberapa dia akan menjadi terhina. Gitu ya. Nanti di part 2 akan membahas itu, termasuk kebalikannya. Akan ada orang-orang yang ketika melihat hebatnya Allah, dia malah akan punya respek yang sangat kuat. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Memang sih tidak pernah lihat Allah, tapi di hatinya punya perasaan, oke, saya manusia dengan segala pencapaiannya, tapi kalau sudah di depan Allah, saya jadi bukan siapa-siapa. Yakhshawna, mereka punya perasaan takdim. Allah Tuhan saya dan saya bukan siapa-siapa. Positioningnya tepat. Ya, kalau dalam peran-peran sosial, boleh seseorang itu menjadi hebat di depan orang lain, itu boleh sekali. Apalagi seorang muslim gitu, pada beberapa posisi,
harus punya tempat-tempat strategis, itu juga diperbolehkan. Tapi kalau sudah berhadapan dengan kekuasaannya Allah, innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, punya perasaan respek yang sangat kuat. Di ayat ini tampil dengan kata yakhshawna, tapi yakhshawna ini mengumpulkan banyak sekali emosi dalam jiwa manusia. Respek, sungkan, takut, kagum, hormat, semuanya menjadi satu dalam kata yakhshawna ini. Kalau dalam bahasa Indonesia, sayangnya ini diartikan takut. Ya, takut itu rasanya kayak pripun nggih? Saya takut sama Allah, tapi takut tuh nuansanya jadi kayak nggak pengen mendekat. Takut tuh seperti takutnya kita dengan hewan-hewan buas, padahal sebenarnya bukan ya. Takut di sini lebih kepada karena hebatnya Allah, kita jadi sungkan mau maksiat. Nah, kesannya itu sebenarnya ke arah sana. Gitu. Padahal bil ghaibi, Allah itu nggak pernah bisa dia lihat untuk saat ini secara wujud, tapi dia bisa serespek itu dengan Allah. Nah, akan ada orang-orang yang mengambil jalan hidup seperti ini. Padahal sebelumnya Allah menceritakan panjang lebar tentang orang-orang yang terbalik gitu ya. Sudah tahu hebatnya Allah, tapi mereka tetap menolak. Sampai nanti ditegur sama malaikat penjaga neraka gitu ya. Nah, kalau tadi yang kita bicarakan, ada di ayat yang ke-10. Ada ayat yang ke ini. Ya. Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadir. Yang tadi kita bahas di awal ayat ke-8. Jawabannya ada di ayat ke-9. Salah satu kemujizatannya Quran, Quran itu mengabadikan kalimat yang belum terjadi tapi akan terjadi. Ya, di ayat ke-9 ini adalah verbatim, kalau boleh dibilang ya. Kalau di dunia penelitian kita mengenal penelitian kualitatif. Kalau sudah wawancara dengan orang, ya, misalkan cari datanya salah satunya dengan wawancara, setelah dapat datanya, terus kita tulis satu persatu. Zaman dulu belum ada teknologi AI yang bisa merangkumkan suatu video menjadi teks gitu ya. Kalau sekarang udah banyak. Kalau dulu tuh didengerin satu persatu gitu. Kami masih ingat dulu jatah ngeverbatim misalkan penelitian kakak kelas gitu ya. Nah, itu ditulis satu persatu. Nah, Quran itu menjadi mukjizat karena apa? Salah satunya merekamkan dengan sangat presisi kalimat yang mau diucapin penghuni neraka. Nanti itu bakal diucapin, tapi sebelum itu kejadian, Allah sudah kasih kita bocoran. Kira-kira nanti kalimatnya begini nih. Bala qad ja'ana nadhir. Betul banget telah datang kepada kami orang yang ngasih peringatan. Ngingetin sholat, ngingetin macam-macam. Fakadzabna, tapi kami mendustakan. Ya, jadi dia akan mengakui pernah diingetin, ada orang yang ngingetin, sosok terbesarnya bernama Rasulullah Muhammad, kemudian orang-orang yang melanjutkan dakwahnya beliau, fakadzabna, tapi kami mendustakan berkali-kali. Ya, wa qulna ma nazzalallahu min syai'in. Terus kemudian kami pun mengatakan, kami nggak dapat apa-apa tuh dari Allah. Allah nggak sayang sama saya gitu ya. Allah nggak ngasih saya petunjuk terus begitu. Dia menafikan kebaikan-kebaikannya Allah. Padahal itu adalah dolalin kabirin, kesesatan yang sangat besar. Ya, udah dikasih petunjuk tapi kemudian menyesatkan. Nah, nanti akan ada banyak unsur psikologis pada ayat yang ke-10 ibu-ibu ya. Laukunna nasma'u au naqilu. Ada unsur di mana orang ini tuh menyesalnya kebangetan ya. Sampai kebangetannya itu tidak akan mungkin terjadi. Quran mengistilahkan dengan kalimat lau. Quran menggunakan beberapa istilah yang sifatnya pengandaian, tapi beberapa kadarnya itu beda. Ada pengandaian yang masih mungkin terjadi, ya. Masih pengen menikah, Mbak? Masih ya? Andai saja saya menikah, menikah itu insya Allah akan terjadi. Sekian persen kemungkinannya itu masih ada. Tapi kalau pengandaiannya, andai saya masuk ke perut ibu saya, itu pengandaian yang hampir mustahil. Bisa dibayangkan nggih? Ada pengandaian yang, wah seandainya dulu saya nikah sama bapak itu gitu ya, padahal udah jadi suami orang gitu ya. Dan kita nikah udah jadi istri orang. Nah kalau ini tidak gitu ya, pengandaian yang kejadiannya wallahu alam gitu ya. Tapi ada pengandaian yang itu mustahil banget untuk terjadi. Nah pengandaian yang mustahil terjadi, itu bahasa Qurannya adalah lau. Nah, lau ini dipakai oleh orang-orang yang hampir saja sudah akan dimasukkan neraka. Dia mengatakan lau kunna. Ada emosional yang sangat kuat di sana, penyesalan yang diwakili dengan kata lau. Ini bahasa Quran ya, sangat cantik untuk mewakili kejadian psikologis, padahal kejadiannya masih nanti nunggu kiamat. Tapi Quran sudah merekamnya. Akan ada orang-orang yang terjebak dalam penyesalan yang tidak ada ujungnya, tapi sayang sekali penyesalannya tidak akan pernah bisa diputar. Laukunna nasmau, andai kata dulu saya pasang telinga, Quran ini bilang apa tuh tak dengerin. Andai dulu saya mau begitu. Au naqilu, atau saya pikir-pikir dulu. Oh Quran minta saya begini. Kok hidup saya masih belum sama ya? Terus saya harus gimana? Saya pikir kehidupan saya kok nggak sama kayak Quran. Terus saya harus gimana? Seandainya dulu saya pakai akal saya untuk mikirin itu, mungkin sekarang saya nggak jadi penghuni neraka. Tapi itu pengandaian yang udah nggak mungkin bisa dikembalikan. Maka kata yang dipakai adalah lau.
Nanti insya Allah bahasan kedua tentang ini, ya, bahasan ketiga sampai nanti bahasan keenam ini akan menjadi bukti empiris, nggih. Itu bahasan selanjutnya itu Allah banyak sekali menyinggung kalau dalam bahasa penelitian apa nggih Bu Eni, evidence base, kayak buktinya tuh apa gitu. Hebatnya Allah, kuasanya Allah itu apa sih? Terus nanti Allah sebutin satu persatu. Ya. Maka ketika Allah ini ingin memahamkan kita suatu keimanan, kadangkala cara memahamkannya itu sangat cantik ya, didatangkan berbagai bukti sampai kemudian kita udah nggak bisa ngomong lagi untuk kemudian menjadi orang-orang yang ingkar gitu. Karena buktinya itu sangat banyak sekali. Termasuk Allah juga membicarakan kekhawatiran kita. Di Indonesia beberapa waktu terakhir ada isu megatrust nggih. Terus saya kemutan buatan ada isu megatrust. Ada ya, yang kemarin sempat ada gempa itu juga ya, yang juga cukup banyak orang ke-trigger ya, gempa Jogja tahun 2000-an, 2006, ya itu cukup mengingatkan gitu ya, apalagi megatrust katanya guncangannya sampai sekitar 9 skala Richter gitu ya. Kalau 6 aja itu udah bisa nggogrokin rumah, kalau 9, nah itu kayak apalagi ya guncangannya. Naudzubillahi min dzalik. Nah, itu dibahas juga di surat Al-Mulk gitu ya. Apakah kamu merasa aman ya? Ini bahasa yang sangat psikologis banget ya. Apakah kamu merasa aman gitu ya dari apa-apa yang mungkin jadi ketetapannya Allah, mungkin bumi bergoncang atau sesuatu datang dari langit. Apakah kamu merasa aman dengan semua itu? Tidakkah kita punya sosok yang bisa melindungi? Itu nanti akan dibahas di surat ini, di bagian 3, 4, 5, dan 6. Dan akan ada bahasan-bahasan yang sangat evidence based dan empiris nih, tentang burung yang bisa terbang, tentang air, gitu ya, tentang macam-macam dan sebagainya. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya kalau tidak ada halangan dan kalau ya masih ada umur dan seterusnya. Ini karena jangkanya setahun, saya tidak tahu apakah nanti kita masih ingat gitu ya. Karena ini akan menjadi bahasan yang cukup panjang. Insya Allah terdekat kita akan bahas part 1 di ayat 1 sampai ayat 4. Insya Allah. Saya kembalikan ke MC yang insya Allah akan segera menikah. Amin. Terima kasih banyak Ustazah sudah sharing banyak terkait tadabbur di surah Al-Mulk. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Apakah ada ibu dan kakak-kakak yang ingin bertanya? Di room Zoom ada. Saya coba jawab sebentar, bolehkah? Oh, boleh, Nanti boleh. sebelum pertanyaan yang langsung. Boleh, Ustazah. Oke. Ketika kita di dunia, kita tidak ingat ingatan di dua alam sebelumnya, alam ruh dan alam rahim. Apakah ketika nanti kita masuk alam kubur dan akhirat juga demikian? Ketika kita sudah masuk alam kubur dan alam akhirat, tepatnya Allah akan mempertajam, sharp ya. Tajam itu apa bahasa Inggrisnya? Sharp ya. Ya. Kayaknya tuh dulu saya pernah deh ninggalin sholat, tapi cuman kayaknya, iya enggak ya? Aduh saya lupa. Kalau di dunia kita masih bisa bilang begini ya, tapi begitu sampai akhirat tidak akan begitu lagi. Semua yang kita lupa di dunia itu sama Allah akan dipanggil ingatannya dipertajam. Sampai kita malu sendiri, ternyata dulu saya pernah nyontek ya gitu ya. Dulu ternyata saya pernah naksir sama ikhwan yang mana tapi dia nggak suka sama saya gitu ya. Atau apapun yang kemudian pernah berlalu dan yang senyum-senyum ini pernah kejadian mungkin ya. Atau apapun yang pernah terjadi dalam kehidupan kita akan dipertajam oleh Allah dan dipanggilkan kembali ingatannya. Dan itu bukan hal yang susah untuk Allah. Kalau kita memanggil ingatan masih SD, masih ingat kelas 1 SD, hari pertama sekolah, ketemu siapa, wajahnya gimana, bajunya apa? Udah lupa, Oh, iya. Ustaz. Masih ingat membuat prakarya apa ketika SD? Ada nggak? Ingat nggak waktu SD? Mengalami SD atau langsung kuliah? Oh, mengalami SD, tapi yang memorable bukan Nah, bukunya. bisa dilihat ya, kesulitan kita memanggil memori di saat ini itu luar biasa. Apalagi yang sudah 30 ke atas, saya memang sudah termasuk yang 30 ke atas, kalau tidak salah setiap tahunnya berkurang, Bu Mufitarina, ya ototnya dan banyak aspeknya udah berkurang 1% gitu ya, ingatannya dan sebagainya udah mulai melemah 1% per tahun. Ya, kalau panjenengan udah 50 tahun berarti sudah 20% gitu ya. Kecuali kalau dikuatkan bersama waktu, olahraga dengan beberapa yang tepat begitu ya untuk memperkuat masa otot, memperkuat ingatan dan sebagainya. Kalau di dunia kita bisa lupa, tapi nanti ketika di alam kubur akan Allah panggil kembali ingatan itu. Dan itu bukan hal yang sulit bagi Allah. Sudah, kira-kira begitu jawabannya. Ya, baik, terima kasih banyak Ustazah dan semoga yang di Zoom bisa terjawab ya. Lanjut, kita langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nyun Sewu, saya Nur Aini Farida dari Fakultas Kehutanan UGM. Terima kasih Ustazah, kajian siang hari ini begitu menambah ilmu bagi saya dan mudah-mudahan ibu-ibu yang lain. Begini Ustazah, yang sering kita dengar adalah membaca Al-Mulk itu kan dinasehat oleh banyak ustadz, itu kan dibaca sebelum kita tidur. Nah, seringkali kita capek ya Ustazah. Apakah boleh makna sebelum kita tidur itu kita maknai setelah sholat isya misalnya, tapi belum tidur misalnya begitu. Itu aja Ustazah. Terima kasih. Ya, sami-sami. Bolehkah membaca surat Al-Mulk dalam makna tidak benar-benar akan tidur gitu ya? Karena nanti kalau akan tidur beneran biasanya apa, Bu? Oh, malah bablas gitu ya. Oke. Biasanya kita kalau tidur ditemani siapa, Bu? Ditemani sinten? Setan gepeng. Iya, kita lihat setan gepeng sampai lama-lama setan gepeng yang lihat kita ya. Ya, nonton video gitu lama-lama videonya yang nonton kita karena kita udah ketiduran ya. Oke, baik. Bolehkah begitu? Boleh, itu lebih baik daripada tidak membaca. Ya, walaupun yang terbaik adalah ketika akan tidur ya. Karena ada satu hadis yang menyebutkan Rasulullah tidak akan tidur sampai kemudian beliau akan membaca surat Al-Mulk ya. Satunya surat As-Sajdah, satunya adalah surat Al-Mulk. Alif Lam Mim tanzilun minal ya, tanzilun ya, benar. Kalau tidak salah itu surat As-Sajdah. Oke, satunya Sajdah, satunya adalah Al-Mulk ini. Nah, gimana kalau misalnya bacanya habis Isya? Dipersilahkan. Oke, daripada tidak membaca sama sekali. Bolehkah membacanya sambil buka Quran? Boleh. Tidak harus hafalan, betul. Walaupun kalau kita menghafal gitu ya, kita lebih fleksibel nih, membacanya itu tidak harus duduk manis pegang Quran gitu ya. Panjenengan di atas tempat berbaring gitu ya, sudah pakai selimut yang rapi dan sebagainya, sambil baca itu juga boleh. Gitu. Cuman kalau bacanya sambil berbaring, ini ada yang dikhawatirkan ya. Kadangkala kita terlelap tanpa sadar. Ya, jadi belum selesai baca, sudah tidur. Atau setengah sadar baca terus nyungsep ke surat-surat yang lain. Ya, karena ngelantur gitu, karena orang ngantuk tuh kadangkala kemana-mana kalimat-kalimatnya. Maka kalau memang kejadiannya begitu kita kesulitan sambil berbaring ya sambil duduk pun tidak ada masalah gitu ya. Sambil berbaring setelah bersiap untuk istirahat gitu. Apakah ada surat yang lain yang mengiringi tidur? Ada. Surat apa? Ayat kursi, terus betul, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falak, 3 kali, 3 kali, 3 kali. Selain ini apakah ada yang mengiringi lagi? Ada. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Seperti kita selesai sholat. Terus nanti digenapkan 100 dengan La ilaha illallah. Ya, kalau panjenengan tidur dengan cara seperti itu, insya Allah bangunnya barokah nih. Ada bangun juga sama nih. Kalau bangun pertama kali yang diingat apa, Bu? Nah, bangun tidur yang pertama kali kita ingat dan kita cari apa? Setan gepeng, ya Allah. Setan gepeng ini kayaknya semua punya nih. Kalau udah mau mati setannya diapain, Bu? Tiupin ruh ya. Cara meniupkan ruh pada setan gepeng? Colokin. Ya, kalau udah sekarat dikasih apa, Bu? Kuota ya kan, biar hidup lagi. Gitu nih. Nah, bangun tidur juga sama nih. Untuk memudahkan kita mengakhiri hari dengan surat Al-Mulk, mudahkan pula pas bangun tidur itu yang diingat adalah Allah. Kalau kita bangun, yang diingat adalah dunia. Kalau bahasanya hadisnya, wa dunya akbaru hammihi, dan dunia itu menjadi obsesi terbesarnya. Jadi begitu bangun itu langsung ingat kerjaan, saya harus ke kampus, saya punya deadline. Kalau yang teringat pertama kali adalah obsesinya tentang dunia, Allah akan timpakan 4 penyakit. Pernah dengar hadis ini ya? Begitu seseorang bangun, kok dunia menjadi obsesi terbesarnya, maka Allah akan timpakan 4 penyakit. Salah satunya adalah kebingungan yang tidak ada ujungnya. Jadi melalui hari-hari itu rasanya kayak bingung terus. Ini kok nggak selesai-selesai ya. Satunya bingung tidak ada ujungnya, kedua urusan yang tidak ada selesainya. Ternyata kuncinya adalah ketika bangun, yang diingat bukan Allah. Nah, maka untuk mengakhiri hari dengan selamat bersama Al-Mulk, kita mudahkan mengawali hari bersama nama Allah juga. Minimal alhamdulillahilladzi ahyana. Ba'dama amatana wa ilahi nusyur. Kalau bisa ditambah 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Ya, Ali Imran itu menjadi spesial salah satunya karena sering dibaca Nabi ketika beliau baru saja bangun tidur.
Yang dibaca apa? 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Pengertian? Hadaniyallahu ayakum, mana Mbak MC-nya tadi? Oh ya, Eh, silakan Mbak MC, saya ya, cukupkan. Nggih. cukup Apakah ada yang mau bertanya lagi? Kalau masih sudah, ada. oh nggih, monggo silakan. Ada lagi mungkin ya. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andres Kawandari, merupakan mahasiswa nggih. Izin bertanya Ustazah, terkait dengan kan saat ini sudah masuk Ramadan dan alhamdulillah untuk ibadah sudah bisa dilaksanakan dengan maksimal seperti itu. Namun ketika nanti setelah beralih ke bulan Syawal mungkin ibadah ataupun semangat kita itu mulai turun kembali. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ustazah agar kita itu selalu istiqomah dalam menghabiskan waktu bersama dengan Al-Quran. Bahkan di masa-masa di mana ketika kita merasakan futur dan juga sibuk dengan urusan-urusan dunia lainnya. Karena mungkin di Ramadan ini alhamdulillah kita kan dengan euforia Ramadan seperti itu kita bisa kembali menyalakan ibadah-ibadah dan juga membaca Al-Quran. Tapi ketika Ramadan meninggalkan kita mungkin sudah kembali futur seperti itu Ustazah. Mungkin dan mohon untuk nasihatnya bagi kami para muslimah yang mungkin di satu hari merasa sudah lebih baik tapi ternyata kami belum menjadi muslimah yang baik seperti itu Ustazah. Mohon nasihatnya. Syukron jazakillahu khairan. Nggih, wa jazakumullahu khairan. Nggih, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah mudahkan untuk istiqomah ya. Semoga tangisnya menjadi pemadam api neraka ya, karena ada tangisan-tangisan yang berharga nggih Bu, selain menangisi film drama Korea dan drama Cina, ya nangis-nangis juga gitu kan ya. Saya tidak tahu sih sebenarnya itu nangisin apa begitu nggih. Tapi yang jelas tangisan karena kita mencintai Allah dan amal-amal yang terlewat itu semoga bagian dari pemadam api neraka. Pertama itu, kedua, bagaimana caranya biar ketika Ramadan selesai kita tetap dalam semangat ibadah. Jawaban untuk pertanyaan beliau nggih, hati-hati dengan fenomena sosial yang memanipulasi jiwa kita. Apa itu fenomena sosial yang memanipulasi jiwa? Begini, kadangkala kita melihat Ramadan, terus kita bersemangat karena melihat orang apa Bu? Bersemangat, jadi kena euforianya. Wah orang pada tarawih, semangat. Orang pada ngabuburit, buka puasa, wah ini luar biasa ya, nuansa Ramadan, orang-orang pada ibadah, terus kita kena dampaknya. Apakah salah dengan itu? Satu sisi tidak salah. Kita ikut bersemangat sebagaimana orang-orang bersemangat. Tapi di sisi lain itu kayak mata pisau. Satunya nyemangatin, satunya nusuk. Nusuk itu dalam pengertian apa? Kalau kita tidak berhati-hati dengan fenomena sosial, kita akan termanipulasi. Orang lain semangat, kita semangat. Orang lain sudah mulai menyusut, karena di fenomena Ramadan, di setiap masjid pasti akan mengalami kemajuan ya Bu ya. Kemajuan apa Bu? Soft. Makin hari, softnya makin maju. Yang sebelumnya tuh sampai luar-luar parkir aja dijadiin tempat sholat gitu nggih. Lama-lama softnya maju kembali, itu namanya kemajuan yang tidak diinginkan gitu nggih. Terus ketika orang lain mulai loyo semangatnya, terus kita ngerasa, wah orang lain sudah loyo, itu semacam kayak mengkonfirmasi, oh berarti saya boleh juga ya loyo. Itu namanya fenomena sosial yang kita izinkan memanipulasi fenomena kondisi psikologis kita. Jadi jawaban untuk pertanyaan beliau adalah, boleh kita ikut berbahagia, tapi jangan termanipulasi oleh fenomena yang terbalik ya. Kalau mereka sudah loyo, maka kita harus kembali pada intrinsic motivation. Kenapa saya semangat melalui Ramadan? Kalau hanya karena orang lain semangat, suatu hari orang lain bisa jadi loyo, maka saya pun loyo. Jadinya harus gimana? Imanan wa ihtisaban. Ada satu hadis yang perlu kita renungkan, ya. Nah ini sebenarnya bahasan lain ya, tapi kita kilat mawon nggih membahasnya. Ya. Man soma Ramadana, atau di hadis yang lain bunyinya man qoma Ramadana. Ini sebenarnya ada cara yang disebutkan oleh hadis ini, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau berdua adalah pemilik otoritas tertinggi dalam ilmu hadis. Ya, kredibilitasnya paling tinggi. Imam Bukhari kemudian diikuti Imam Muslim dan imam-imam yang lain. Dan hadis ini diriwayatkan oleh pemilik otoritas tertinggi dalam ilmu hadis ya, Imam Bukhari dan Muslim. Di hadis ini sebenarnya udah ada caranya. Barang siapa yang melalui Ramadan imanan wa ihtisaban. Nah, kuncinya di sini.
kita perlu melihat dalam diri kita apakah amal-amal Ramadan kita itu didasari oleh iman dan ihtisab. Iman itu apa? Melakukannya karena Allah suka. Kenapa tarawih? Allah suka orang yang melakukan amal sunnah, salah satunya tarawih. Kenapa puasa Ramadan? Karena Allah mencintai orang yang beramal solih dalam wujud puasa. Sepanjang motivasinya itu datang dari keimanan, Ramadan berlalu, iman kita sama Allah jangan ikut berlalu. Karena Ramadan aja yang berlalu, tapi Tuhannya Ramadan akan tetap ada di sepanjang tahun. Kita tidak diperkenankan menjadi Ramadhaniyun, orang-orang yang hanya beriman saat Ramadan, tapi habis itu hilang imannya setelah Ramadan, tapi kita diminta untuk menjadi Rabbaniyun, orang-orang yang tetap Rabbani, menyembah Allah dengan iman saat Ramadan ataupun bukan. Ya, sehingga jawaban pertama adalah apakah betul iman kita sudah karena Allah atau kita termanipulasi oleh fenomena sosial? Bisa dijawab dengan refleksi sendiri-sendiri. Ketiga, ya, jawaban ketiga, jawabannya adalah tadabbur surah An-Nas, tapi itu agak panjang, nggih. An-Nas itu mengkompilasikan antara kita yang belum mendidik hawa nafsu, di dalam komponen diri kita ada yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu ini mencintai kenyamanan. Biasanya taraweh, wah ini udah nggak ada taraweh, ya udahlah nonton film aja. Ada kenyamanan-kenyamanan yang dicintai oleh hawa nafsu. Ramadan fungsinya untuk mendidik hawa nafsu biar kemudian kenyamanan ini dialihkan menjadi kenyamanan akhirat. Nah, sayangnya setelah Ramadan, ya bukan sayangnya ya, qadarullah, takdirnya Allah memang begitu. Setelah Ramadan, setan itu dibalikin lagi. Nah, setan itu adalah entitas eksternal dari diri manusia, minal jinnati wanas, yang bisa membisikkan keburukan. Kalau hawa nafsu itu menandatangani MOU dengan setan, bukan cuma dengan setan gepeng, setan yang asli, wah ini wassalam. Karena di dalam MOU-nya itu nanti dibahas oleh Allah di surat Al-A'raf. Ya, MOU-nya setan, iblis, ya, bos gengnya setan dengan Allah, yang kemudian MOU ini akan diturunkan ya sampai nanti orang akhir zaman, itu akan terus berlangsung gitu. Nah, gimana cara mematahkan siasat setan yang sudah ada dalam MOU? Itu ada di surat An-Nas. Ya, tapi karena itu akan panjang bahasannya, sederhananya ya jangan izinkan hawa nafsu kita bekerja sama dengan setan. Tutup pintu-pintu setan sebisa yang kita lakukan, dikir pagi, dikir sore, membaca ya tipu daya setan itu bentuknya apa saja. Insya Allah dengan cara begitu mudah-mudahan kita lebih istiqomah. Dan ilhayakum derek ngapunten lebih lewat dari jam 1. Maaf ilmunya masih begini-begini saja nggih. Kami masih sangat fakir ilmu. Derek berkenan semoga mendoakan nggih mumpung Ramadan. Puasa adalah saat yang tepat untuk berdoa karena menjadi salah satu waktu yang makbul bagi siapapun yang ingin mengetuk pintu langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah telah sharing banyak terkait ilmu pada hari ini. Dan karena kita sudah memasuki sesi akhir, maka selama ada kehilafan selama bermajelis ini kami meminta saya mewakili penyelenggara meminta maaf yang sebesar-besarnya. Selain itu semoga majelis kita pada hari ini bisa membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wassaada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.